Jadi kalau pengen nge-share ya, walaupun kalian orang profesional sekalipun, kalian juga bisa menempatkan diri. Kira-kira informasi ini bagaimana cara penyampaiannya? Kalau buat ke rumahnya orang tua nganterin surat, sampai urus biaya, itu harus jadi bahan pertimbangan. Kalau buat kirim via email, kayaknya nggak terlalu formal banget lah. Email mah butuh urusan perkantoran aja. Kalau buat kirim misalkan pakai teleponan, Mama Fadlan, gimana kabarnya? Ma bisa ikut nggak, Ma? Puluhan orang, satu angkatan, saya telepon-teleponin, muncrat gitu. Ya kan? Artinya memilih media yang paling tepat. Nah, di sini karena konteks kita adalah email atau electronic mail, kalian harus bisa memahami apa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Coba kita cek lagi email kalian tadi. Kalau kalian klik tulis, apa yang muncul di email kalian? Gmail. Kepada subjek Nah, tulis. Nah, kalau ditulisnya saya seperti ini, dari kita buka di apa aja deh. Ada dari, kemudian kepadanya ada CC dan BCC, ya kan? Gmail. Nah, sekarang kita bahas mengenai CC dan BCC. Nanti kalian kelas 12 ada praktek ujian itu mengirim email. Pengiriman email ini seringkali jadi masalah begini. Pak, kan sudah kirim email, kok nggak terima? Kok nggak ada inbox. Email itu kalian tipe titik spasi aja itu berpengaruh nggak terkirim, ya kan? Tulis. Nih, saya klik tulis, kemudian muncul seperti ini. Langsung muncul tugas kalian yang kemarin. Sudah selesai kan? Sudah. Langsung muncul tuh tanda tangan digitalnya. Nah, jadi proses pertama udah kalian buat. Sekarang versi nanti emailnya, tapi harus bikin suratnya dulu. Karena surat harus dilampirkan di sini nih, lampirkan file. Nah, sekarang ada CC, ada BCC. CC itu kopi karbon. Kalian aja. Kertas karbon kayak gimana nih? Tuh, pernah melihat ini enggak? Kertas hitam ini nih. Yang kalau kalian dingin hitam. Itu namanya kertas karbon. Dulu sebelum komputer printer itu ada, jadi orang kalau pengen membuat suratnya itu pakai HPS. Ini HPS. Di belakangnya HPS, kertas karbon warna hitam. Di belakangnya baru kertas tembusan, kayaknya kertas dorslab namanya. Itu buat tembusannya. Jadi kalau dia ngetik, nyeplak ke belakang.
Ya, pakai mesin ketik dulu. Di perkantoran pakai mesin ketik. Tapi kalau kalian mungkin pernah transaksi bayar apa, ada kertas warna-warni tuh. Ya kan, ada 2, ada 3. Ya kalau kalian tulis nyeplak ke belakang. Nah, itu namanya NCR sebutannya, jenis kertasnya no carbon required. Ya, kalau ini kertas karbon, yang itu namanya NCR. Ada yang warna putih, biasanya buat si pemilik. Ada yang warna merah atau pink, itu buat arsip siapa, bagian apa. Ada warna kuning, buat bagian apa. Nah itu, jadi buat pihak-pihak terkait. Yang namanya CC atau kopi karbon artinya saya pengen ngirim email buat snkn42jakarta@gmail.com. Itu utamanya buat dia. Tapi CC kopi karbonnya saya kirim juga buat Bu Sriati, kemudian Asep, Pak Asep, kemudian Pak Saiful, ya ada. Udah. BCC-nya Blay kopi karbon, Blay buta. Ya. BCC-nya itu saya kirimin ke siapa lagi ya? Adiska, Adiska ya. Mau saya tahun berapa ya? Nah, apa maksudnya ini semua? Maksudnya tuh gini, saya ngirim email buat siap Rupi. Tapi selain email ini dibuat siap Rupi, maka dia juga akan mendapatkan email serupa. Dia tahu, paham? Ya, jadi nggak perlu dia itu semuanya dikirimkan. Ini kayak semacam tembusan. Kalian pernah bikin surat di bawah ada tembusan kan? Tembusan itu kepada siapa pihak surat tersebut ditujukan juga. Biasanya nih kalau saya ngirim surat PKL tembusan 1, kepala program dia harus tahu, wakil kepala sekolah bidang humas dia juga harus tahu, Kasubag TU dia harus tahu sebagai arsip TU. Paham? Jadi surat tersebut dibikin beberapa untuk pihak-pihak tadi. Nah, kalau dalam hal email, saya ngirim buat utamanya sama dia, tujuan utamanya. Tapi kalau si penerima mendapatkan notifikasi tentang surat masuk, sebatas tembusan aja. Paham ya? Dia tahu ini suratnya, yang tahu siapa aja. Oh, Pak Asep juga nerima, Pak Saiful juga nerima. Dia nggak bisa ngelihat si Adiska. Adiska dikiranya nggak tahu, nggak nerima. Tapi si Adiska BCC itu blind, dia nggak terlihat, dia juga akan tahu suratnya. Sedangkan si Adiska bisa melihat semuanya. Paham maksudnya? Ya. Artinya ini dia bisa melihat surat itu ditujukan buat utamanya siapa dan siapa lagi yang tahu. Dikiranya segini doang. Dia nggak tahu kalau ini ada BCC. Ini biasanya BCC itu pimpinannya tuh buat laporan. Jadi kalau saya ngelaporin kerjaan tim, bos juga harus tahu. Ya, BCC-nya. Ya, dia ngira yang terima kan ini doang. Si Adiska juga nggak tahu, tapi Adiska tahu semua yang di atasnya. Blind, buta, nggak kelihatan. Jelas ya? Ya. Nah, itu saya close, nanti terkirim. Nah, subjeknya apa? Misalkan surat penawaran atau surat pesanan. Kemudian, nah, kalimat surat dengan kalimat email itu gak sama. Jadi nggak bisa langsung kalian kopas suratnya paste di email, jangan. Coba kita buka penjelasan. Kita tanya Gemini aja. Gemini, apakah kalimat surat dan kalimat dalam email itu sama? Isi surat
Secara garis besar, isi kalimat dalam surat yang fisik, yang kertas, dan email tujuannya sama, menyampaikan pesan. Namun karena perbedaan media dan budaya penggunaannya, terdapat perbedaan signifikan dalam gaya bahasa, struktur, dan etika. Surat cenderung formal, kaku, dan menggunakan pilihan kata yang sangat baku. Email bisa sangat formal untuk pekerjaan hingga sangat santai. Jadi berbeda. Paham semuanya ya? Kalau kalian masih bingung, begini. Sekarang udah ada AI. Jadi saya contohkan lah, ya. Kita praktekkan begini. Upload file. Kita mau ngupload surat, saya belum pernah mencoba juga, ya. Semua hal kalau nggak kita coba, ya kita jadi nggak tahu, makanya coba-coba aja. Ini ada contoh, Pak Tito, ibunya guru, jangan cepu juga. Lu kenapa toh, lemes banget toh? Ngantuk gua nggak tidur gua kemarin. Ngapain? Bikinin soal buat emak gua kan mau ujian sekolahannya di SD. Jadi di SD gue ketikin tuh soalnya emak gua. Emang lu masih ketik soalnya? Mungkin kalian lebih paham jadinya, paham? Apa cara kalian kalau pengen simple? Ya? Ya, itu tulisan emaknya. Terus, ya udah kita foto, tutup kan gitu. Jadi kan langsung. Tuh. Coba kirimin tulisan emak kayak gimana? Ini kayak gini nih. Karena dia coba-coba nggak bisa, mungkin promnya yang salah, perintahnya. Gimana promnya? Tolong dong. Kok masih pakai tolong sih? Giliran gua aja lu kotor-kotorin mulu. Kalau guru ngomong kan ya sama kayak kalian dengan teman kalian. Kasih itu apa coba? Gak jelas kayak begitu. Ya, suka nyanyi sendiri dia. Nah, pakai AI, ya. Kalau lu nggak bisa, ya udah pakai voice note juga. Cari, lu ngomong aja di sini yang tuh lu baca. Kalau emang satu fungsi nggak bisa, cari alternatif yang lain, paham? Jadi cara berpikir kalian harus solutif. Tahu solutif? Ya, jadi memberikan solusi. Ada masalah, itu yang sempat saya bilang sama istri saya. Ya nggak bisa ya kayak gitu. Selalu mengatakan nggak bisa untuk hal-hal yang belum mungkin tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya atau alternatifnya kayak gimana. Kalau ini nggak bisa, solusinya yang lain bagaimana? Nah, jadi makanya sempat saya bilang ini ada penulisan yang benar dalam meletakkan koma jelas di kalimat A, B, C. Kalian pilih jawaban ini benar nggak nih? Ini tingkatannya SD, tapi kalau tingkatannya kalian itu udah sampai kayak hot, ya kan? Semuanya benar, cari yang paling benar. Itu yang bikin kesel. Ini benar. Mana yang paling benar? Jadi tingkat kesukarannya buat kalian itu ditambah. Nah makanya kalau kalian udah bisa mencari solusi yang paling baik, pas kalian kerja nanti ada masalah, kalian bisa tuh mandang masalah dari semua aspek. Kira-kira solusinya begini aja lah, ya kan? Nah, sekarang kita coba AI. Kita cari suratnya USK 2026 soal USK, jangan 2006 lah. Nanti ini yang mau saya kasih ke kalian. Gue aja. Soal USK, kunci jawaban, mengelola dokumen, surat pesanan pencetakan brosur. Nah, yang saya kirimkan ke Gemini adalah suratnya akan saya lampirkan. Saya minta sama Gemini, promnya gini aja. Buatkan kalimat yang apa ya? Intinya buat emailnya lah, ya. Jadi nggak saya kopas tuh si PDF saya kopas saya paste di email ya, enggak, karena kalimatnya ya nggak sama lah bahasanya, paham ya?
Buatkan kalimat yang baik untuk dikirimkan melalui email. Kira-kira kalimat emailnya itu bagaimana? Yang terhormat tim PT Panorama Impression, dengan hormat mohon kami dari Saudara Jani dan desain ketentuan. Nah, jadi kalimatnya begini. Oke, sekarang kita buka suratnya. D OSK 2025 soal, kemudian kita ke kunci, kemudian dokumen kantor, kemudian surat pesanan pencetakan brosur. Ini isi suratnya tapi dengan kalimat email, padahal suratnya seperti ini. Ada jalannya. Di email ada enggak? Enggak ada. Itu cuma tim PT Panorama Impression, ya. Tapi kalau saran saya sebaiknya dilengkapi lagi, ya. Misalkan bagian operasional yang menangani pencetakan di bagian apa? Ini kan tim, ya. Enggak serta-merta kalian pakai AI, karena yang kita gunakan AI versi gratis, belum saya upgrade tingkatan AI itu ada macam-macam, ya kan? Tergantung biaya yang kalian keluarkan. Semakin mahal itu sudah sampai berpikir kritis. Jadi teman diskusi yang masalah mendetil pun dia akan menjelaskan. Tapi kalau udah di luar yang itu, ya yang kalian gunakan itu mungkin yang versi gratisan yang tingkat berpikirnya masih rendah lah. Paham? Jadi enggak, mungkin versinya yang lebih mahal dia akan mendetail. Yang terhormat tim kreatif PT Panorama Impression, ini cuma tim doang. Padahal dalam pengiriman surat harus jelas buat bagian apa surat tersebut ditujukan, ya. Melalui email ini kami dari PT, jadi ya, hal pesanan brosur. Kenapa di sini nggak ada halnya? Ya, jangan kalian tulis lagi perihalnya, karena ini bukan surat, email, paham? Ya, jadi jangan kalian kopas ini kok, ya udahlah, gampangnya ini gua kopas nih, gua paste aja di email. Ya nggak gitu, sama aja ngirim 2 kali. Versinya email begini, pas lampirannya di-download kalimatnya sama juga. Jadi ini hanya garis besarnya aja sebenarnya, ya kalau yang di email. Jenis rinciannya seperti ini, coding langsung daftar semua, file desain dan referensi. Nah, pembayaran bagaimana? Ya. Jadi lebih kurang seperti ini, paham? Jadi intinya aja. Ada yang mau ditanyain? Nah nanti kalau udah selesai, emailnya kalian print, ya. Contoh saya ngambil yang tadi aja, ya, yang ini saya paste nih. Subjek yang terhormat saya turunin sampai sini. Nah ini dia, copy. Kemudian saya paste di email. Saya taruh di Word dulu. Paste. Perhatikan nih, ya. Saya paste tadi seperti ini susunannya. Rapi enggak? Ya, enggak rapi. Kita hapus lagi. Ini enggak sesuai keinginan saya, makanya saya buka di Word dulu, saya paste, saya rapikan di Word. Hal-hal yang tadi yang bermasalah, kemudian layout, kemudian spacing after before-nya, kemudian bold-nya juga nggak usah, kemudian apa lagi ya? Ini saya enter, kemudian ini saya kasih jaraknya segini, ini saya kasih jarak juga spacing after-nya 0, ini juga spacing after 0, ini juga sampai sini,
printer, kita copy, baru kemudian kita masuk di sini. Sama juga ini. Nah. Ya. Sekarang, nah, kalau kalian udah membuat seperti ini dikirimkan dan juga ini kalian cetak. Cetaknya klik titik 3, cetak. Kalau kalian langsung terkoneksi sama printer, langsung kalian print. Tapi kalau enggak, ya udah kalian save as PDF dulu. Kalau saya connect sama printer ya saya pilih ini print tulisannya, paham ya? Tapi kalau kalian nanti ngeprintnya nungguin printer ya udah kita save as PDF terlebih dahulu. Save as PDF, portrait, jenis kertasnya A4, kita save. Save-nya taruh di mana? Saya taruh di 00 di ini folder aja deh. Nama Gmail, surat pesanan, save. Dah. Kita buka filenya tadi kita save 00 new folder. Ini dia. Inilah yang nanti kalian cetak. Hasil akhir outputnya adalah ini, paham? Tadi lampirannya belum ya? Ya, lampirannya belum. Itu belum selesai. Lupa. Nah, kalian diminta kemarin untuk bisa mengkompresi mana ya? Zip. Kita cari file zip di sini yang sudah digabungkan dengan kemarin udah ada deh. Dalam mana ya? SK 2026, kemudian saya ambil brosurnya, ini aja brosurnya, kemudian saya paste di 00 folder. Nih, perhatikan, ini bukan yang surat pesanan. Ya, ini dia. Ini surat pesanan. Kemudian saya pengen surat pesanan itu sama lampirannya. Ini surat pesanannya PDF. Ini brosurnya juga dalam bentuk PDF. Diklik juga, ya. Jadi ditahan sama jari kalian yang lain. Kalau cuman saya klik ini sama yang ini nggak ditahan, ya langsung dulu. Jadi tekan CTRL, ya. Terserah nyamannya. Telunjuk boleh, tangan juga boleh. Pilih mana? Ya. Klik 2 file. Kalau 3 ya udah tambahin yang ke-3, tambahin yang ke-4. Ya, tapi karena ini hanya 2 aja, ya kita pilih surat pesanan dan brosur. Tapi biar lebih rapi lagi, kita tutup dulu. Kita kasih urutan. Ini brosurnya kok atas. Ini 01, suratnya 1, brosurnya yang kedua. Kasih urutan nama file 02. Paham? Sama hanya kalian kalau ngirim surat lamaran kerja. Ini sama seperti kirim surat lamaran. Gini. Ya sekalian lah. Kepada siapa, PT apa, perihalnya apa, ya misalkan lamaran pekerjaan. Nah, lampirannya kalian pengen ngelampirin ijazah, kemudian kurikulum vitae, kemudian
surat lamarannya, kemudian apanya, ya kan? Nah, jadi sama seperti itu. Tapi jangan lantas kalian kirimin satu persatu, langsung kalian zip, klik kanan, pilih send to zip. Ayo. Send to compress zip, pilih yang ini, sehingga nanti akan muncul file yang baru. Ini dia file baru ini, kita kasih nama, misalkan surat pesanan. Dan ini file baru. File ini isinya apaan? File ini isinya kalau dibuka dua tadi ini, paham? Ini zip. Kalau kalian pengen pakai RAR, ya juga bisa. Misalkan saya klik kanan, add to arsip. Ini RAR, lambangnya dia nih. Ya, tapi kalau RAR biasanya nggak semua laptop ada, dia pakai aplikasi, harus install dulu. Jadi kalau RAR nggak ada, ya udah kita pakai zip. Dua-duanya sama-sama mengkompresi, paham ya? Iya. Nah, tadi saya kirimkan itu Gmail surat pesanan. Ini ada yang kurang, makanya kita ulang lagi, ya. Karena kita belum melampirin. Tampilannya perhatikan. Tuh. Surat pesanan ini adalah subjeknya. Kemudian kepada siapanya, ini isinya, ini tanda tangan digital kalian. Tapi yang harus dinilai juga adalah lampirannya. Mana lampirannya? Nah, makanya kita lampirkan terlebih dahulu. Lampirannya pakai yang tadi, ini dia, zip. Open, akan muncul di bawahnya sini surat pesanan yang udah di zip, ya. Nah, baru ya ini kalau tinggal kirim. Tapi setelah dikirim juga kalian cetak atau kalian simpan. Jadi bukannya kalian screenshot email, gue cetak tuh screenshotnya, bukan. Mencetaknya ya pakai PDF. Nah, ini kita save dulu. Save, kita tiba. Nah, tadi ada Gmail surat pesanan, ini dia. Apa udah dibuka ya tadi ya? Belum ya? Udah. Gmail surat pesanan. Tuh, di bawah ada tambahan lagi. Kalau versi cetaknya jelas semua? Jadi hasil akhir nanti, ini hasil akhirnya. Yang di dalamnya terdapat digital signature buatan kalian kemarin dan surat pesanan beserta lampirannya. Paham? Jadi nanti kalian mengkompresi, kalian masukin tanda tangan digital. Cara masukin tanda tangan digitalnya udah tahu? Udah. Udah belum? Belum. Nah, tanda tangan digital ini coba kita ulangin lagi. Ini saya close lah, ya, atau saya tutup dulu. Saya pengen bikin yang baru juga. Tulis, langsung muncul biasanya. Saya klik tulis, kemudian muncul tanda tangan digital, ya kan? Karena settingannya memang saya buat seperti itu. Saya buat, pokoknya kalau saya pengen nulis email, tanda tangan digital saya langsung muncul. Di sini juga bisa kita hilangkan. Nah, settingannya ada di sini.
klik setting, ya. Lihat semua setelan. Scroll ke bawah, cari tanda tangan digital. Itu dia. Saya kasih nama pikat 2, pikat 3, ya. Yang dipakai adalah pikat yang kedua. Kalau saya pengen pakai pikat yang ketiga, ya udah saya klik 3. Setiap kali nanti saya mengklik tulis atau kompos, maka yang muncul adalah pikat yang ketiga. Nah, pilih yang ini. Saat menulis email baru, gunakan pikat 3. Saat membalas, mau dipakai apa enggak? Ya kita pakai ini sekalian, pikat 3 juga. Kalau mau ngebalas, ada email masuk, saya pengen reply, ya, kemudian ya langsung muncul juga tanda tangan digital saya. Nah, ini saya simpan perubahan. Tadi kan warna putih ya. Coba sekarang kita klik tulis, sekarang jadi warna biru. Paham? Jelas anak-anak? Nah, Pak, kalau saya pengen nggak pakai tanda tangan gimana? Nah, ya kalau udah terlanjur ya udahlah, kita langsung aja tanpa tanda tangan. Ya. Tapi kalau mau dimasukkan ke dalam settingan kita, ya kita masukin ke setting. Klik setting, ini kita close saja dulu biar kalian tahu bedanya. Lihat semua, cari tanda tangan. Nah, ini dia. Saat menulis email tanpa tanda tangan, norak tanda tangan, polos aja deh. Kalau mau dipakai, tinggal pakai, gue bisa. Ya, dah. Ini tanpa tanda tangan, simpan perubahan. Nah, sekarang saya mau nulis. Muncul nggak tanda tangan saya? Ya, karena emang settingannya udah nggak ada tanda tangan. Kalau saya pengen munculin, ya udah klik pulpen yang ketiga kayak gini, nah muncul. Apa saya pengen pakai yang pertama? Ya seperti ini, ya. Kayaknya nggak ada QR-nya. Kalau cuma gini doang, kurang informatif kalau seperti ini. Apa saya pengen yang polosan aja putih seperti ini? Ya pilihan aja. Jelas semuanya anak? Nah, jadi kalian masukkan gambar kalian. Caranya gimana? Nah, ini ya. Lihat semua setelan, masuk ke dalam settingan yang tadi. Nah, cari di sini tuh, sisipkan gambar. Kalau kita klik buat baru, apa yang terjadi? Buat baru. Nah, nama tanda tangannya pikat 4 aja lah. Pikat yang keempat. Nah, yang keempat tuh kayak gimana? Kita sisipkan gambarnya. Kalau kalian ada di Google Drive, ini harus di-upload terlebih dahulu di Google Drive kalian tuh. Upload. Ya. Upload, jelajah mana file digitalnya kalian. Saya simpan tadi adanya di USK, kemudian 2026, kemudian ini dia nih. Email signature, mana yang tadi belum ada? Tadi saya kotak atau bulat? Hah? Yang putih tadi? Kotak ya? Nah, saya pakai yang bulat lah. Saya pakai yang bulat. Open. Nih, jadi saya ngupload ke drive saya. File saya yang tadi saya bikin di laptop adanya, saya taruh di drive saya dulu, saya upload. Kita tunggu. Kayak gimana munculnya. 4 izinkan siapa aja ya. Kalau udah, kita pakai tanda tangan yang keempat, munculin ini ya terserah lah, kita pakai sekalian. Simpan perubahan. Nah, perhatikan saya kirim tulis, muncul yang keempat. Paham anak-anak? Jelas ya? Oke, berarti langsung kita mulai tugas pembuatan surat yang pertama di Word. Setelah di Word tidak itu PDF. Setelah itu kalian masuk ke email. Ya, enggak. Setelah surat jadi, nanti saya sertain lampirannya buat kalian untuk kalian kompres ke. Ya, kalian jadiin zip 2025. Perhatikan nih, ini soalnya nih. Kita pakai soal 2025, kemudian
bekerja. Tugas praktik. Jam 8.42. Sampai jam berapa? Sampai jam 9.30. Ya, kayaknya bisa lah selesai itu gitu. Tapi nanti kayaknya bakal kepotong buat ambil MBG deh Pak. Ompreng jam 9. Jam 9. Terus ada begini setelah itu. Terus saya juga mau ada yang diomongin dulu nanti sama anak-anak. Oh, bagi tugas. Iya. Kita kalau makan MBG baca bismillah ya. Doa makan iya. Tenang Pak, Zaki dulu Pak, coba. Ya. Jadi pengabarannya di dulu tuh. Iya. Coba. Si kesehatan Pak. Kelingnya. Nih, dashboard. Terus nih, mana? Enggak, dia kan nanya kita ke jam berapa ya, jam pelajarannya dia ini itu nanyanya ke bahasa iya saya dengarnya jam dia sampai download aja download aja enggak bisa Bi. Sabar aja. Ini ampun, sabar. Ini ya ampun. Gua aja sih. Iya. Aku capek. Neo yang mana nih? Iya. Ini udah belum nih? Udah pernah dibuat belum? Panorama impression. Belum. Ya. Kemudian perintah membuat surat sudah pernah saya tugaskan belum? Tapi enggak yang Saatnya jam keempat dimulai. Isinya. Terus kan? It's time to begin the fourth lesson. Elektronik ya? Iya, elektronik Pak. Kayak Penawaran. Sama penawaran. penawaran. Kita punya produk. Kita menawarkan produk. Oh, menawarkan. Pesanan ya. Nih. tadi yang udah mau pesen PT-nya kita ganti. oh nggak ada ya upload dulu Tadi aja. ini tadi lu ke situ iya bisa
Sil. Sil, masih lama. Ini berarti kalau kan dia nggak tahu kan tanda tangan di sini, terus kita nggak mau tanda tangan, pencet pensil ini dulu dong, terus bikin sini. Enggak, udah ini udah jadi tanda tangan. Udah itu ini tanda tangan. Tanda tangan tuh bukannya tanda itu tanda tangan kita begini. Kirim ke email. Jelas sih. Nah, tuh perintahnya. Oke. Jadi tugasnya adalah membuat surat.